lagi bersama saya. Bagaimana sih cara ampuh kalahkan virus ketakutan terhadap corona? Cekidot. Cuci tangan berkali-kali, semprot sana semprot sini. Bahkan setiap benda yang tersentuh oleh orang lain, benda yang datang dari luar, dilap berkali-kali. Semua itu karena virus corona. Ya, virus yang sedang merajalela di dunia ini, virus yang menjadi perbincangan di dunia ini, semua orang di seluruh dunia. Tapi ketika kita disibukkan oleh kebersihan tangan, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, tapi kita lupa akan kebersihan pikiran kita. Sadarkah kamu sekarang hampir semua orang mengisolasi diri di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Ya, badan sih gak kemana-mana, tapi pikiran kita yang kemana-mana. Coba deh kamu ingat-ingat lagi, seberapa sering kamu nonton televisi, berapa sering kamu melihat cuplikan-cuplikan tentang corona, berita-berita dan foto-foto di media sosial yang isinya akhir-akhir ini ya corona itu. Jadi pada kabar baiknya lebih banyak kabar buruknya yang kadang-kadang isinya bikin kita deg-degan. Berita keluarga meninggal, teman diduga positif corona, orang di jalanan tergeletak tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Semua itu yang membuat kita cemas, takut, dan khawatir. Walaupun kita di tempat di rumah, tapi pikiran kita berjalan-jalan berada di luar rumah. Kita selama ini mati-matian mencari masker supaya virus tidak masuk dalam tubuh kita. Tapi kamu lupa untuk memfilter diri, memfilter pikiran, memfilter hati dari berita-berita yang ada di dunia ini. Jadi banyak virus yang masuk ke dalam pikiran kita, dan yang lebih parah lagi, banyak yang gak sadar bahwa virus ini sebenarnya lebih mematikan daripada virus corona. Dan virus itu adalah virus ketakutan. Dan sudah ada begitu banyak korbannya karena takut terkena corona. Ada beberapa orang yang akhirnya untuk menghabiskan nyawanya dengan cara bunuh diri karena ketakutan yang berlebihan. Dan akhirnya setiap mendengar berita-berita negatif tentang corona, tubuhnya langsung bereaksi dan menunjukkan gejala-gejala gangguan. Dan gangguan ini yaitu gangguan psikosomatik. Bukankah virus yang ketakutan yang sekarang banyak terjadi ini justru malah lebih mematikan dan lebih membahayakan? Sama seperti virus lainnya, kekebalan tubuh seseorang tentu sangat berpengaruh. Ketika imunnya kuat, virus akan kalah. Tapi ketika imunnya lemah, virus akan merajalela. Begitu juga dengan berita-berita negatif. Untuk kamu yang lebih kuat, yang mungkin terbiasa, dan kamu itu biasa-biasa saja, tapi akan kalah dengan informasi yang negatif. Kamu teruskan ke orang-orang lain, dan ternyata orang yang menerima informasi itu justru akan menjadi celaka. Lalu gimana caranya dong? Saya nggak bisa mengalahkan semua itu. Masa saya nggak menonton TV? Masa saya harus puasa akan sosial media? Masa saya harus matiin handphone? Nggak mungkin kan? Well, bisa saja sih sebenarnya. Bisa untuk mencegahnya, tapi saya tahu itu mungkin tidak mudah karena butuh pengendalian diri. Lalu kalau saya sudah terinfeksi virus ketakutan itu, gimana dong? Well, hari ini saya punya kabar baik untuk kamu. Walaupun obat untuk virus corona ini belum diketemukan, tapi virus ketakutan ini bisa kita sembuhkan. Begini caranya.
Sama seperti kamu mencegahnya dengan cara menyemprotkan desinfektan ke barang. Hari ini saya akan mengajarinya cara mencegah virus ketakutan ini untuk mendesinfektan pikiran kamu dari virus ketakutan. Yang pertama, siapkan dulu wadahnya. Seperti kamu menyiapkan wadah untuk desinfektan virus corona. Buka wadahnya. Dan wadah itu adalah hati dan pikiranmu. Karena kalau hati dan pikiranmu masih tertutup, apapun yang akan saya bagikan tidak akan masuk dan tidak akan berguna. Kedua yaitu lakukan kebaikan seikhlasnya. Obat yang paling ampuh dari sakit takut adalah cinta kasih. Love. Salurkan rasa takutmu dengan perbuatan yang baik. Lawan ketakutan dengan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu kau lakukan. Baik itu mengumpulkan donasi, membagikan makanan, membagikan masker, menjahit baju APD, konser gratis buat lagu, membuat masker, memberi sembako, menyumbangkan tenaga, menyediakan tempat penampungan, mengeluarkan semangat bagi pasien positif, mentraktir teman-teman, termasuk juga meneruskan video ini untuk menguatkan orang-orang yang kamu sayangi. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk kebaikan bersama. Nah, sudah siapkan wadah, sudah buka hati, dan lakukan. Langkah yang terakhir yaitu mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya. Apa yang kamu syukuri hari ini? Bersyukur atas apa yang sudah bisa kamu lakukan dan sudah bisa kamu miliki. Bersyukur atas keluarga yang masih sehat. Bersyukur masih bisa makan. Bersyukur walaupun itu makan dengan seadanya. Bersyukur bisa bekerja walaupun mungkin lelah. Bersyukur masih bisa diberi nafas kehidupan. Karena uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi nyawa yang hilang tidak bisa digantikan lagi. Dan kalau kamu masih dikasih tempat untuk hidup, sudah layak dan sepantasnya untuk kamu syukuri. Jadi mulai hari ini, ingat pesan saya, jangan hanya punya masker, tapi juga punya pemfilter pikiran. Jangan hanya untuk desinfektan, tapi juga desinfektan pikiran. Ingat, lawan ketakutan dengan rasa syukur dan kebaikan. Jaga imun, jaga iman, jaga pikiran.